Lebih dari 10 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2012 kalau nggak salah, itu saya pernah kerja di suatu perusahaan di mana pada waktu itu tuh developernya tuh mau melakukan alter table ya. Datanya kayaknya nggak terlalu banyak sih, mungkin cuma puluhan giga aja. Tapi yang terjadi adalah ketika melakukan alter table, itu database-nya nge-freeze ya, jadi nge-hang. Karena apa? Karena proses alternya itu, dia itu membuat satu database-nya itu di-lock. Jadi semua proses itu nggak bisa jalan. Nah sayangnya proses alternya itu makan waktu sampai lebih dari 1 jam. Yang terjadi apa? Artinya dalam 1 jam itu nggak bisa ada transaksi yang masuk. Yang terjadi akhirnya di-kill prosesnya. Tapi ternyata ketika di-kill database-nya jadi korup. Yang terjadi apa? Akhirnya harus restore balik lagi dari backup-nya. Dan itu data deltanya otomatis hilang. Nah jadi alter tabel ya atau melakukan migrasi atau perubahan skema itu memang perlu dipikirkan matang-matang. Jadi nggak sembarangan, terutama kalau di perusahaan besar. Nah ini ada pertanyaan ya dari Lamu Alfa ya di sini. Nah ini pertanyaannya hampir mirip-mirip ya, gimana caranya sih platform-platform gede ya, itu dengan contohnya datanya ribuan changes per menit atau per detik, itu dia melakukan migrasi. Migrasi di sini tuh bukan mindahin data dari satu tempat ke tempat lain, bukan ya, tapi lebih ke melakukan perubahan skema database-nya. Ya, jadi contohnya nambahin kolom, nambahin table, dan lain-lain. Nah itu gimana caranya? Jadi ini mungkin kelihatannya kayak simple ya, padahal ini perlu diperhitungkan strateginya. Oke, kita bahas nih. Jadi banyak banget ya. Jadi kan perubahan skema itu ya, itu kan banyak jenisnya ya. Tidak semuanya memang berbahaya ya. Jadi yang paling simpel itu contohnya kalau create tabel baru ya. Ya ini kita bilang ini aman nih. Nah, create tabel baru ya. Nah, ini aman ya. Lalu ini nambah kolom baru yang ada syaratnya ya, yang nullable ya. Ya, lalu ini ya, di sini ini aman ya. Jadi kalau kita nambah kolom baru dan dia nullable, boleh kosong itu aman ya. Nah, jadi ini diperbolehkan. Lalu apalagi nih? Contohnya teman-teman ya. Nah, ini drop tabel ya, itu ya aman sih sebenarnya. Cuma ya paling hilang aja datanya ya. Jadi drop tabel contohnya atau kolom itu ya aman-aman aja gitu ya. Ya walaupun sebenarnya nggak pernah dilakukan ya kebanyakan ya. Nah, tapi hal-hal seperti ini itu aman. Nah, kita bahas gimana yang tidak aman. Oke, saya bahas yang tidak aman ya, tidak aman nih. Nah, contohnya misalnya, kebanyakan sih alter table ya. Alter table, yang pertama contohnya alter table untuk menambah kolom ya yang not null. Nah, ini bahaya banget nih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nambah kolom yang enggak not null, itu mau tidak mau berarti data yang lama itu harus diisi dulu. Walaupun kita set defaultnya contohnya teman-teman nambahin number, defaultnya 0. Tapi semua ya, kalau teman-teman punya miliaran data, itu semuanya harus dimasukkan data 0 lagi. Nah itu makin lama makin besar datanya, itu makin lama juga prosesnya. Nah terus contohnya ya teman-teman, nah ini nih. Lalu alter tabel, lalu menambahkan indeks. Nah, kadang-kadang kita mikir, oh ada query lambat nih database, kayaknya kita butuh indeks baru nih. Ya udah kita tambahin indeks. Nah, teman-teman tuh nggak sadar, nambahin indeks ya, itu berarti akan mengcopy data, lalu nge-build datanya secara ulang ya di awal, itu menggunakan struktur data yang berbeda. Contohnya teman-teman kebanyakan kan kita sekarang kalau indeks itu pakainya ini ya, B-tree ya. Nah, balance tree. Jadi itu kalau misalnya pembuatan indeks itu sebenarnya dia akan anggap aja ada 2 kolom yang beda sebenarnya. Kolom yang pertama tuh ya kolom yang aslinya, kolom yang kedua itu adalah struktur data indeksnya ya. Dan itu menggunakan binary tree kebanyakan ya, walaupun teman-teman bisa cek algoritma yang digunakan database-nya. Jadi simpelnya data yang aslinya itu misalnya teman-teman punya 1 miliar data, itu akan dipindahkan ya, di-copy ulang ke satu kolom baru yang ada yang strukturnya itu berbeda menggunakan balance tree misalnya, dan itu akan di-mapping ulang lagi. Nah, makanya itu prosesnya berat banget. Dan selama proses pembuatan itu ya, itu kadang-kadang di-freeze kan, bukan di-freeze ya, di-lock ya si tabelnya. Kenapa? Karena kan harus berhenti dulu datanya, nggak boleh berubah. Nah, karena seperti itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah biasanya tabelnya tuh di-lock ya, nggak bisa dioperasikan, jadi teman-teman nggak bisa insert, update gitu ya, delete itu nggak bisa, di-lock dulu. Sampai proses pembuatan indeksnya itu selesai. Yang terjadi apa? Kalau datanya banyak, ya udah pasti nge-freeze ya si tabelnya dan nggak bisa teman-teman gunakan. Yang terjadi kalau teman-teman nggak sabar, akhirnya kill, bisa jadi korup datanya. Nah, kalau sabar ya paling dimarahin aja ya, misalnya kalau kalau datanya misalnya dibuatnya selesai dalam waktu 1 jam, ya artinya 1 jam tuh nggak ada transaksi.
ya pasti dimarahin sih, si developer-nya sama orang-orang bisnisnya. Jadi sesimpel gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengubah, teman-teman harus tahu konsekuensinya itu seperti apa. Nah, jadi kalau memang ini berbahaya, ya teman-teman mau tidak mau harus gunakan strategi yang lain. Nah, terus gimana kalau saya benar-benar, misalnya mau nambah kolom tapi not null misalnya seperti itu. Ya teman-teman strateginya ganti aja dibanding teman-teman nge-alter gitu ya. Ya teman-teman coba deh ganti strateginya. Misal strateginya ya, ini yang paling simple ya. Teman-teman misalnya kayak gini ya, punya tabel misalnya tabel customer. Oh teman-teman mau nambahin satu kolom baru misalnya. Di sini teman-teman mau nambahin kolom misal aja balance gitu ya. Nah tapi customer itu udah ada 1 miliar customer misalnya. Nah lalu teman-teman pengen kasih defaultnya itu 0. Ya dibanding teman-teman kayak gini ya, ini kan berarti dia harus nge-fill semua datanya lagi sebelum-sebelumnya. Nah teman-teman mendingan ini aja ya. Contohnya yang paling simpel, ya udah bikin tabel terpisah yaitu customer balance gitu ya. Nah jadi di sini ada balance-nya ya, ada customer ID-nya. ID dan juga balance-nya. Nah seperti itu kolomnya. Nah, terus gimana kalau kita mau query? Ya query teman-teman tinggal query join aja ya. Berarti yang tidak ada data balance-nya berarti itu masih balance-nya 0. Sesimpel kayak gitu aja. Nah, jadi kan teman-teman ada strategi lain sebenarnya. Wah, masa mau nambah satu kolom aja harus bikin tabel baru? Ya itu resikonya ya. Kita nggak bisa bikin database itu benar-benar normal semuanya, apalagi datanya udah gede. Makanya kan di sistem basis data itu kan teman-teman belajar yang namanya denormalisasi ya. Jadi nggak cuma normalisasi, tapi juga denormalisasi. Ya teman-teman harus tahu strategi-strategi seperti ini. Ya teman-teman nggak bisa dipikirin ya udah deh, karena kan kita mau nambahin satu kolom langsung tambahin. Termasuk teman-teman mau nambahin indeks juga. Kalau mau nambahin indeks itu dipikir 2 kali juga. Indeksnya tuh tabelnya segede apa? Kalau tabelnya kecil ya masih oke lah nambahin indeks mungkin dalam hitungan detik udah selesai. Tapi kalau tabelnya sampai puluhan atau ratusan atau bahkan terabyte, itu nambahin indeks itu harus mikir 2 kali ya. Jadi gimana strateginya? Nah sayangnya kalau indeks kan biasanya kan memang tujuannya untuk mempercepat operasi di satu kolom ya. Nah rata-rata memang nggak bisa dilakukan kalau teman-teman misalnya udah bikin tabel beda itu nggak bisa. Rata-rata gimana? Nah teman-teman cari ya ada nggak fitur contohnya kalau teman-teman nambah indeks gitu ya. Itu ada nggak yang proses build indeksnya ya, struktur datanya itu di background. Beberapa database itu support kayak gini, contohnya di Postgre itu ada juga gitu ya, dia support untuk nge-build si tree-nya tuh di background ya, jadi nggak nge-lock si tabelnya. Nah jadi cuma mungkin lebih lambat ya prosesnya ya pembuatannya, tapi minimal jadi gitu ya dibanding nge-lock tabelnya gitu ya, akhirnya nggak bisa transaksi. Jadi banyak strateginya. Nah jadi sesimpelnya itu adalah kadang-kadang memang kita nggak bisa blindly langsung bikin database-nya senormal mungkin apalagi kalau database-nya udah berjalan. Jadi perusahaan-perusahaan besar biasanya seperti itu. Jadi makanya mungkin teman-teman kalau misalnya join di perusahaan besar tiba-tiba ngelihat struktur tabelnya loh kok aneh kayak gini gitu ya. Nggak standar, kok nggak normal tabelnya. Ya kemungkinan itu karena datanya udah terlalu gede. Ngerubah struktur data yang sekarang itu sangat riskan ya, beresiko. Jadi dibanding membuat database yang sangat normal gitu ya, apalagi datanya udah gede, mendingan ya udah nggak apa-apa ya, di denormalisasi, yang penting performanya lebih kencang. Jadi kalau perusahaan besar ya, itu target tujuan utamanya adalah performa ya, performa database-nya. Jadi bukan database normalisasi lagi. Nah seperti itu. Kalau aplikasinya udah baru dibuat, mungkin fokusnya adalah database yang normal ya, dan normalisasi database. Tapi kalau udah besar, datanya udah gede, yang dikejar itu adalah performa database. Makanya akan banyak sekali kasus-kasus denormalisasi database. Makanya ini penting buat teman-teman pelajari. Saya udah pernah bikin videonya di basis data ya, di sana saya jelasin juga proses melakukan denormalisasi.